Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Zotus Saminah Anayah dengan NIM 20030037773 dari Prodi PAI semester 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guru dan tantangan pendidikan agama Islam di era disrupsi 5.0 sebagaimana tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan agama Islam. Nah, era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Sedangkan masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, di mana kalau sekarang disebut yaitu masyarakat milenial. Nah, guru atau tenaga pendidik bukan semata berkewajiban mentransformasikan keilmuan saja, melainkan membimbing perkembangan akhlak dan spiritualitas anak didik. Guru juga harus mempunyai sebuah kompetensi, karena kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak pada peserta didik. Nah, tantangan pendidikan pada era milenial yang dihadapi guru berupa melek digital. Nah, guru sebagai pembelajar panjang hayat menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga penuh makna. Guru di sini harus menjadi teladan karena adanya perubahan peserta didik pada generasi era milenial ini. Guru harus melihat tantangan ini sebagai suatu hal positif dengan selalu melakukan inovasi dan keterampilan dalam pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman kali ini. Di mana kriteria guru PAI profesionalismenya tidak hanya memprioritaskan pada materi saja, tetapi juga diarahkan pada orientasi spiritual. Nah, guru PAI profesional diharapkan mampu menjadi penegak kemajuan umat, apalagi di dalam era milenial ini. Berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh guru era milenial ini, dibutuhkan keprofesionalan dari guru PAI untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan. Seiring perjalannya waktu, penemuan metode ilmiah yang berwatak empiris dan rasional secara menakjubkan membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang sangat luar biasa kali ini. Nah, sejak itulah kehidupan umat manusia, termasuk memasuki kepada era baru yang disebut era modern. Nah, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi modern ini, persoalan yang muncul dan dihadapi manusia atau masyarakat pada era modern ini semakin kompleks dan rumit. Maka banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pendidikan Islam, seperti masalah demokrasi, kemudian pemerataan pendidikan, multikularisme, pluralisme, globalisasi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, melihat banyaknya persoalan tersebut, diperlukan pembaharuan strategi pendidikan yang membumi. Dan untuk melakukan pembaharuan pendidikan Islam diperlukan paradigma pendidikan yang mampu mengarahkan pada tujuan dan sasaran pendidikan Islam. Kemajuan pendidikan ditentukan oleh landasan pijak dan paradigma yang mampu mengantarkan pada substansi apa yang akan dibawa dalam proses dan metode pendidikan tersebut. Nah, di mana pendidikan Islam sebagai paradigma telah banyak dikaji dan menghasilkan beberapa klasifikasi pendidikan kontemporer. Pada pendidikan umum misalnya, paradigma biasanya dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu paradigma konservatif dan liberal. Sementara itu, dalam pendidikan Islam secara umum juga terbagi dua mainstream besar, paradigma tradisionalis dan juga modernisasi guru. Harus menjadi, di mana di sini guru harus menjadikan akhlak yang baik sebagai perangainya, seperti jujur, sabar, syukur, tawakal, pemurah, qanaah, pendiam, dan juga kalem. Di mana jika persyaratan itu dipenuhi, maka sosok guru merupakan cerminan pribadi Nabi yang patut diteladani, bermanfaat dan juga bermanfaat bagi lainnya. Namun dirinya sendiri
kosong atau ibarat lilin yang menerangi lingkungan sekitarnya, namun dirinya sendiri justru meleleh terbakar atau laksana jarum. Nah, para guru PAI akan lebih baik melibatkan dengan sains atau sains sosial, atau sebaliknya mempelajari sains sosial yang berintegrasi dengan keilmuan Islam. Namun, peran guru tidak akan menggantikan peran orang tua. Meski guru bertindak sebagai pendidik, karena sebagian besar peran guru di sekolah, maka hanya sebatas mengembangkan kemampuan pengetahuan yang bersifat kognitif jauh lebih dominan. Maka peran orang tua untuk mengembangkan kecakapan afektif dan emosional menjadi amat dominan. Berdasarkan pemahaman peran strategis guru dan orang tua, dibutuhkan sinergi antara keduanya untuk bisa mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, seringkali terjadi orang tua mendatangi sekolah jika putranya ada masalah dengan lembaga atau sekolah. Suatu kebiasaan yang harus berubah baik dari sikap keterbukaan sekolah maupun orang tua. Sekolah termasuk guru sebagai pemberi layanan jasa harus siap untuk melakukan perubahan-perubahan yang memungkinkan berkembangnya potensi anak didik secara optimal. Persoalan guru senantiasa aktual dan berkembang seiring perubahan-perubahan yang mengitari perubahan sains tersebut, teknologi dan juga peradaban masyarakat. Secara internal berkaitan dengan klasifikasi, kompetensi sejarah, jaminan dan rasa aman dan semacamnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.